dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Dwi di Pagar Alam Pos Channel. Tahun ini, pemerintah Kota Pagar Alam akan memberangkatkan 40 ustadz dan ustazah se-Kota Pagar Alam umroh gratis ke Tanah Suci. Ini tayangannya. Janji program Wali Kota Pagar Alam Alfian Baskoni SH yang sempat tertunda akan kembali diwujudkan. Tahun ini pemerintah Kota Pagar Alam akan memberangkatkan sebanyak 40 ustadz dan ustazah se-Kota Pagar Alam umroh gratis ke Tanah Suci. Kapian mengatakan program ini dalam rangka meningkatkan motivasi seluruh ustadz dan ustazah untuk mengajar mengaji. Pemerintah Kota Pagar Alam menganggarkan berangkat umroh gratis. Insya Allah tahun ini akan kita berangkatkan umroh gratis jika pemerintah Arab Saudi membuka kembali pintu masuk untuk pelaksanaan umroh dan haji. Tahun lalu sebutnya sebanyak 10 guru ngaji batal berangkat umroh, namun tahun ini akan lipat gandakan jumlahnya menjadi 40 orang dan dibagi menjadi 2 gelombang keberangkatan. Tiap gelombang ada sebanyak 20 orang. Sambung Kapian, 40 orang yang diberangkatkan umroh gratis dari 5 kecamatan di Kota Pagar Alam harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya ustazah. Ustadz ini telah 2 tahun mengajar dan sudah mempunyai surat keputusan SK dari Wali Kota, serta aktif dan ini dibuktikan langsung oleh tim monitoring Edo Pagar Alam Pos Channel. 3 jabatan kepala seksi di internal Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam dilakukan mutasi. Ini tayangannya. 3 jabatan kepala seksi Kasih di internal Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam, yakni Kasih Pidana Khusus, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kasih Pidana Umum dilakukan mutasi di Aula Kejari Pagar Alam kemarin. Digelar pisah pamit bersama jajaran Kejari Kota Pagar Alam. M. Zuri SHMH mengatakan mutasi jabatan di lingkungan Kejari adalah hal biasa. Untuk diketahui, Kasih Pitsus dijabat oleh Weli Pramudia mengemban tugas baru sebagai Kasih Intelijen Kejari Musi Banyuasin dan digantikan dengan Hendra Catur Putra yang sebelumnya menjabat Kasubag Pembinaan Kejari Empalawang. Sementara Kasih Datun yang sebelumnya dijabat M. Arif Yunandi pindah tugas menjadi Kasih Intelijen Kejari Purworejo digantikan dengan Dian Pajar Prawitama yang sebelumnya menjabat Kasubsi Pratut di Kejari Kayu Agung. Sementara Kasih Hidum yang sebelumnya dijabat oleh Mahendra pindah tugas menjabat Satgasus Penyelesaian Perkara dan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Republik Indonesia digantikan dengan Jody Atma NC yang sebelumnya menjabat Kasih Pitsu Kejari Halmahera Utara. Edo Pagar Alam Pos Channel. Untuk berita selanjutnya, jajaran Polres Pagar Alam melakukan giat bakti sosial dan kesehatan ke sejumlah ponpes dan masyarakat di wilayah Kota Pagar Alam. Ini tayangannya. Pandemi COVID-19 belum berakhir dan tetap menjadi perhatian serius jajaran Polres Pagar Alam dipimpin Kapolres Pagar Alam AKBP Doli Gumara SIK MH didampingi Wakapolres Kompol Dwi Utomo melakukan giat bakti sosial dan kesehatan ke sejumlah pondok pesantren dan masyarakat di wilayah Pagar Alam. Kapolres Pagar Alam AKBP Doli Gumara SIK MH melalui PS Paur Humas Bribka Paino SE mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk perhatian jajaran Polres Pagar Alam terhadap dampak COVID-19. Pada kesempatan Bansos juga mensosialisasikan untuk patuh terhadap prokes COVID-19. Kapolres Pagar Alam memimpin giat baksos di Pondok Pesantren Darul Kutub Al-Gontori di Dusun Air Laga, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, dengan membagikan sebanyak 40 paket bansos dan 100 paket obat-obatan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Bansos dan baktikes juga digelar di tempat lainnya, dipimpin Wakapolres Kompol Dwi Utomo. Sementara jajaran Kabak didampingi Kapolsek menggelar bansos di Pondok Pesantren Al-Fatah di Dusun Tanjung Cermin, Kelurahan Tegurwangi, Kecamatan Dempu Utara, dengan membagikan sebanyak 40 paket bansos dan 44 kotak masker kepada masyarakat, dipimpin oleh Kabak Kompol Telaum Banua, Edo Pagar Alam Pos Channel.
Sebanyak 186 lembar belangko ijazah tingkat SD hingga SMP Kota Pagar Alam tahun ajaran 2019-2020 dilakukan pemusnahan. Ini tayangannya. Sebanyak 186 lembar belangko ijazah mulai dari tingkat SD hingga SMP Kota Pagar Alam tahun pelajaran 2019-2020 dilakukan pemusnahan. Dilakukan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Haji Holmin Heriadi SPD MPD dan Sekretaris Amrullah SPD bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kota Pagar Alam. Sebelum memusnahkan ratusan belangko ijazah tingkat SD dan SMP ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, Sekretaris dan saksi melakukan penandatanganan berita acara. Setelah itu baru dilakukan upaya pemusnahan dengan cara menggunakan mesin pencacah kertas. Cara satu persatu lembar belangko ijazah dimusnahkan. Setelah dicacah, lembaran belangko yang telah menjadi potongan kecil ini baru kemudian dibakar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Haji Holmin Heriadi SPD MPD mengatakan dalam pemusnahan belangko ijazah tingkat SD dan SMP ini setidaknya terdapat 186 lembar belangko yang terdiri dari 129 belangko ijazah SD dan 57 belangko ijazah SMP untuk tahun pelajaran 2019-2020. Maka sehubungan dengan hal tersebut, terang Holmin, pada pelaksanaan pemusnahan belangko ijazah yang dilakukan pada Kamis, dianggap waktu yang paling tepat, karena setelah 6 bulan tidak ada lagi permintaan, baik itu permintaan pergantian belangko ijazah ataupun kekurangan belangko ijazah. Ditambahkan Holmin, setiap tahunnya juga akan dilakukan hal semacam ini, sebab bila sudah 6 bulan tidak ada lagi permintaan belangko ijazah, maka sisanya akan dilakukan pemusnahan, yang tentunya akan dilakukan terlebih dahulu penandatanganan berita acara pemusnahan belangko ijazah. Edu Pagar Alam Pos Channel. Berita terakhir Pagar Alam hari ini. 8 kelurahan di Kecamatan Pagar Alam Selatan sukses gelar musrebang dan menampung usulan yang dibutuhkan masyarakat. Ini tayangannya. Seluruh usulan masyarakat yang berhasil ditampung dari musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan akan diperjuangkan di giat musrembang tingkat lanjut, yaitu tingkat kecamatan di Kota Pagar Alam. 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Pagar Alam Selatan, yaitu Kelurahan Ulu Lura, Kelurahan Bersema Serasan, Kelurahan Tumba Ulas, Kelurahan Tempat Giri Indah, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Nendagung, dan Kelurahan Tanjung Agung, serta Kelurahan Gunung Dempo, sukses menggelar musrembang di tingkat kelurahan dan berhasil menampung usulan yang dibutuhkan masyarakat. Pada gelaran musrembang di Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Sidorejo, turut dihadiri Wali Kota Pagar Alam Alpian Mas Koni SH. Pada kesempatan ini, Kak Pian berpesan kepada seluruh SKPD, Lurah, dan RT RW, serta warga agar bisa berperan aktif dan bersinergi dalam mencari usulan yang dibutuhkan. Semoga gelaran musrembang yang dilakukan dan dilaksanakan dapat menghasilkan usulan prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Edu Pagar Alam Pos Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Pos Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.